Bayangkan, Anda tinggal di rumah sendiri, rumah yang sudah puluhan tahun ditempati keluarga. Namun, suatu hari, tanpa Anda duga, rumah itu berubah fungsi jadi dapur program negara. Inilah kisah yang menggegerkan publik. Sebuah rumah warga disebut-sebut berubah menjadi dapur makan bergizi gratis, atau MBG. Media sosial pun meledak. Komentar bermunculan. Emosi publik memuncak. Negara kok ambil rumah rakyat? Program bagus, tapi caranya salah. Atau ada fakta lain yang belum terungkap. Video ini akan mengupas semuanya, tanpa asumsi, tanpa potongan sepihak. Kasus ini bermula di sebuah kawasan permukiman di Surabaya. Seorang warga lanjut usia mengaku terkejut karena rumah yang selama ini ia tempati tiba-tiba digunakan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah merasa menjual rumah tersebut, tidak pernah menandatangani persetujuan penggunaan. Namun di sisi lain, pihak yang mengelola lahan menyebut bahwa tanah tersebut berada di atas lahan sengketa lama, bukan sengketa baru, bukan sengketa kemarin sore. Sengketa ini melibatkan warga dan sebuah perusahaan BUMN yang mengklaim memiliki hak pengelolaan lahan. Secara kebijakan, MBG adalah program nasional yang bertujuan memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Dapur MBG dibangun di berbagai daerah dengan menggandeng pemerintah daerah, pengelola lahan, dan pihak terkait lainnya. Dalam kasus ini, lokasi dapur MBG bukan ditunjuk langsung oleh pusat, melainkan menggunakan lahan yang secara administratif dinyatakan siap digunakan oleh pengelola wilayah. Namun, masalah muncul ketika klaim administratif berbenturan dengan klaim warga. MBG pun akhirnya ikut disorot, meski akar masalahnya berada pada sengketa kepemilikan lahan. Begitu kabar ini viral, reaksi publik langsung terbelah. Sebagian warganet marah. Mereka melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap rakyat kecil. Namun ada juga yang mengingatkan, jangan menghakimi sebelum tahu duduk perkaranya. Para pengamat hukum angkat bicara. Mereka menekankan satu hal penting. Program negara tidak boleh berjalan di atas persoalan hukum yang belum selesai. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut transparansi. Siapa yang menunjuk lokasi? Siapa yang memastikan status lahan? Kasus ini pun menjadi cermin, bukan hanya soal MBG, tetapi tentang pengelolaan lahan, birokrasi, dan komunikasi publik. Dari kasus ini, satu hal menjadi jelas. Ini bukan cerita hitam putih, bukan soal program jahat atau warga yang salah. Ini adalah contoh nyata bagaimana sengketa lama bisa meledak kembali ketika bersinggungan dengan program besar negara. Makan bergizi gratis adalah program penting, namun keadilan hukum juga tidak boleh dikorbankan. Kini, kasus ini masih berjalan. Proses hukum terus bergulir, dan publik menunggu kejelasan. Karena pada akhirnya, program sebesar apapun harus berdiri di atas kepastian hukum dan rasa keadilan.